Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami, menyertai sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 35 ayat yang kedua, demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Menjauhkan hal yang buruk. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada istilah dalam sebuah kebersihan, yakni buanglah sampah pada tempatnya. Hal ini bertujuan agar kita dapat menjaga kebersihan dan membuang sampah atau hal yang kotor itu pada tempatnya agar tetap bersih. Kalau dibuang tidak pada tempatnya juga menyebabkan kekotoran yang terjadi di sekitar kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hal ini merupakan nats firman Tuhan, merupakan bagian dari perjalanan Yakub di mana dia pulang dari rumah mertuanya Laban dan hendak kembali ke abangnya Esau. Dan dalam perjalanan dia berada di Betel untuk kedua kalinya. Dan ketika dia pertama sekali di Betel, dia bergumul dengan Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Dan di sini pertemuan keduanya, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan dirimu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Dan sampai di ayat yang kedua, bagaimana perintah Allah itu diimplementasikan. Yakub dengan berkata kepada seisi rumahnya dan kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Artinya seisi rumahnya, istri dan anak-anaknya, termasuk juga para hamba-hambanya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Agar apa? Menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Menjauhkan, artinya pada saat itu masih ada di antara mereka, karena istrinya dan orang-orang bersama dengannya mungkin memiliki dewa-dewa yang lain yang mereka bawa berupa patung atau hal-hal yang jimat, hal-hal yang lain. Hal ini perlu dijauhkan. Itu yang disampaikan oleh Yakub kepada seluruh isi keluarganya. Dan dia mengatakan lagi, tahirkanlah dirimu. Tahirkan dirimu. Mungkin mereka karena berdosa perlu mentahirkan dirinya, termasuk bagian yang terakhir, gantilah pakaianmu, tukarlah pakaianmu. Pakaian yang digunakan ketika hendak menghampiri Allah di Betel perlu kekudusan. Demikian pula dalam hidup ini kita juga perlu membuang atau meninggalkan, menjauhkan hal-hal yang buruk dari hidup kita ketika kita mau datang menghampiri tahta kemuliaan Allah. Ketika kita hendak datang kepada Allah, maka kita harus menjauhkan hal-hal yang buruk, iri hati, dengki, sifat yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, pemikiran yang tidak baik, bahkan hal-hal yang mungkin membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Hal itu pun perlu kita jauhkan. Hal itu juga perlu kita singkirkan dari hidup kita, sehingga ketika kita mau datang kepada Tuhan akan ada perubahan dalam hidup kita, karena kita sudah memulainya dengan menjauhkan hal yang buruk. Maka berkat Tuhan akan tinggal dan mengalir dalam hidup kita. Renungan air harian air hidup berkata, Tuhan sanggup mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi baik, asal kita mau tunduk kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan.
Ketika kita mau menjauhkan hal yang buruk, itu sudah merupakan bagian dari sikap hati kita yang mau bertobat, yang mau semakin dekat dengan Tuhan. Saya mencoba membuat sebuah kata-kata motivasi kesungguhan mengikut Tuhan, harus bersedia membuang hal buruk dari dalam diri dan hidup kita. Mari kita buang hal yang buruk dari dalam hidup kita, sehingga kita siap untuk memasuki rumah Tuhan, sehingga kita siap untuk menerima berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menghidupi firman-Mu. Ketika firman-Mu berkata agar kami menjauhkan hal-hal yang buruk, sifat yang tidak baik dari dalam diri kami, biar kami juga mau membuang itu Tuhan, dan kami semakin menjaga kelakuan kami bersih dan semakin dekat dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, berkati setiap teman-teman dan Bapak Ibu yang senantiasa menonton renungan harian ini. Engkau tambahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.